Ade, Yulia, Bimbi, Wati, Rukma, Dana, Cakep. Samiati ya. Iya, cakep. Ini namanya Venusinta Pauna Paramita Tribuana Adinda Prameswari Daha Putri. Memiliki 70 karakter termasuk spasi di dalam namanya. Wow. Ini kasihan loh nanti anak-anak kalau mau ujian nasional loh. Seandainya kalau nama panjang itu juga membuat rezeki juga panjang ya, Dek ya. Iya ya. Tapi itu gitu ya. sebetulnya sesuai nggak sih? Boleh nggak sih punya nama sepanjang itu? Kalau dari Permendagri sih tidak bisa ya, karena nih akun resminya Dinas Kependudukan di Kota Sipil menyatakan anak dengan nama tersebut tercatat sebagai nama terpanjang di Indonesia. Sayangnya, nama anak perempuan ini telah menyalahi aturan penamaan yang dilegalkan di Indonesia. Oh, dia menyalahin aturan penamaan yang legal di Indonesia Iya, karena ya. Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini ditetapkan bahwa nama seseorang paling sedikit terdiri dari 2 kata. Oh gitu. Tidak lebih dari 60 karakter termasuk spasi. Mudah dibaca dan tidak memiliki makna negatif atau multitafsir. Oh gitu. Tapi temennya dia ada cuma 1 kata doang di aktenya. Oh ya? Iya, namanya adalah Nindi. Oh Nindi gitu Udah ya. itu doang. Oh ya nggak apa-apa. Adiknya Ivana. Oh wow. Adiknya lagi Kalinda. Udah Wow. gitu doang. Wow sangat. Tapi minimal 2 kata loh harusnya. Iya minimal harus 2 kata ya. Minimal 2 kata Oh kayak Kim Jenny ya kan. Nah. Jenny aja ngerasa namanya kependekan. Iya, Kim Jenny masih ada Nindi nih. Iya. Mungkin harus dipisah. Nin dan Di. Nindi ya. Jadi Nin spasi Di gitu ya. Jadi kan itu 2 kata dong. Siapa tahu Dek. jadi kayak Marga Ninnya Atau ya. emang jangan-jangan dulunya 2 kata deh ya kan. Nin dan Di. Nindi. Nindi, ya. Gitu. Jadinya kan tidak menyalahin aturan. Iya Tapi sih, ini ya. ada deh. Apa Siswi itu? kelas 1 SD di NTB berhasil meraih medali di Olimpiade Matematika Internasional Wow, congrats. di Thailand. Heeh. Siapa bilang murid-murid kita ini tidak berprestasi di internasional? Benar. Ya kan NTB loh. Ini nggak ngomongin nggak ngomongin provinsi-provinsi besar di Indonesia, tidak. Di NTB ini namanya adalah Hosiratut Tarfi Paranata atau Atut. Ini SD ya, SD di Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengalahkan 800 peserta dari 17 negara lainnya di ajang Olimpiade Matematika Internasional di Thailand di tanggal 21 sampai 23 Februari 2025 di Chiang Mai, Thailand. Dan Atut ini masih ada di bangku SD, bukan di bangku SD, masih ada duduk di kelas 1 SD. Oke. Di kelas 1 SD. Dan dia bisa mengalahkan 800 teman-teman sebayanya dia. Keren ya. Secara internasional. Secara internasional keren. Ngeri banget. Nah ini kan bulan Ramadan ya. Beberapa dari sahabat-sahabat muslimnya kan sedang menjalankan ibadah puasa. Ternyata ini dengan berpuasa, menurut ilmuwan Jepang, ungkap ketika tubuh lapar, ia mulai memakan sel rusak, sel prakanker hingga sel penuaan loh. Oh gitu. Iya. Oh jadi itu pentingnya semacam kayak berpuasa bagi tubuh kita ya. Iya, karena saat tubuh tidak mendapatkan makanan dalam jangka waktu tertentu, ia memasuki fase pembersihan alami yang disebut dengan autopagi. Oh gitu. Dalam proses ini, tubuh menghancurkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak atau berbahaya, termasuk yang berpotensi menyebabkan penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Oh gitu, Alzheimer ya. Wah luar biasa. Itulah kenapa ada intermediate fasting. Iya, Itu kan lagi bener loh. populer banget ya kan. Buat aku secara pribadi, meskipun aku tidak bisa menerapkan yang dari pagi sampai malam ya, aku kadang-kadang kalau misalnya aku udah aduh kayaknya terlalu berat aku menopang tubuhku ini, langsung aku Beban hidup ini terlalu berat ya. beban hidup ini, beban tubuhku lah terutama, langsung aku mencoba intermediate fasting ya. Meskipun aku cuma fastingnya di malam hari ya kan. Oh iya. Ya berarti makan jam 6, nanti jam 6 pagi baru makan lagi gitu 12 jam. Itu sangat membantu buat aku secara pribadi. Kadang kan masing-masing orang berbeda-beda ya. Benar. Body tubuhnya juga beda. Imunnya beda-beda. Ya, dan sebagainya. Jadi buat aku tuh cukup berhasil loh. Cuman aku kalau dari pagi sampai sore Tuhan tolong, tak mampu lah aku gitu, karena kegiatan kita kan banyak ya, belum mencoba sih, tapi ya ternyata banyak ya manfaat dari puasa ya. Bener kan, banyak manfaat puasa. Paling banyak manfaatnya adalah tidak melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Bener sekali. Iya. Hal-hal kecil yang seharusnya sudah kita lakukan, tapi kita mager banget untuk melakukannya, males banget untuk mengeksekusinya. Topik hari ini. Topik
kali ini. Kalau kamu apa, Dik? Hal-hal yang sebetulnya udah harus kamu lakukan, tapi nggak kamu jalan-jalani juga. Sama kayak bapak-bapak ID di Instagram ya. Apa sih, warga jangan lupa rice warga. cookernya diceletekin. Nggak mateng dong. Pernah lo kejadian itu loh. Lupa ya berarti kamu? Lupa, jadi kayak ceritanya udah serba cepat gitu kan. Multitasking. Ya. Nyapu dulu, ngurusi Oi dulu, ini. Oh itu anjingnya dia guys. Yoi, ya. gitu. Terus ya baru lihat nggak matang-matang. Ternyata belum diceletekin. Belum diceletekin kawan. Nggak matang-matang. Hal sepele yang seharusnya sudah kamu lakukan tapi kamu lupa atau kamu mager untuk melakukannya. Benar. Menceletekkan Si rice cooker. rice cooker ya. Iya, si Magic Com itu. Magicom. Iya kan? Bingung Magic Chair apa Magic Com? Magic Com. Terserah Anda aja, rice cooker lah yang Rice paling benar. cooker. Pemasak nasi, penanak nasi ya Iya, kan. kalau Wibi apa? Kalau aku udah banyak sekali. Oh ya terlihat dari tampangnya ya. Orang pemager seperti aku ya. Aku tuh musim hujan kemarin kan musim hujan. Kita nggak tahu sekarang masih musim hujan atau enggak ya. Itu apa sih namanya, jas hujan, Dek. Jas hujan gue udah robek-robek. Oh iya, saya melihat langsung kok jas hujan kan? itu ya. Yang sudah berjuang dengan kerasnya dia ya. Itu tuh seharusnya udah harus aku ganti. Tapi aku tidak kunjung menggantinya. Kayak males banget gitu kan. Males banget, kayak masih bisa aku pakai deh, belum bocor-bocor amat, padahal udah bolong di bagian ketek ya kan. Iya loh. Gitu ya, aku sudah bolong tuh gede banget. Udah ada online shop kan, sebenarnya tinggal pesan aja bisa. Udah ceklek aja atau beli di Indomaret juga ada. Ada. Ya, dan aku tuh sama sekali mager banget loh melakukannya. Padahal itu hal yang cukup penting. Kalau nanti hujan lagi biar aku bawa laptop ya kan, supaya tidak kena apa-apa, dan itu belum aku lakukan. Dan juga ada satu helm. Hal yang tiap hari aku pakai ini, yang tiap detik aku pakai. Iya sama kalau helm. Kayak udah tahu kan kayak masa hidupnya sebenarnya sudah harus dimuseumkan gitu kan. Udah kalau ada sih udah kayak ada patah-patahnya. Bautnya udah mulai kendor-kendor. Bagian kacanya udah sering jatuh, udah agak bagian kaca udah burem, udah nggak bisa dibenerin lagi. Itu kayak, aduh udah nyaman banget loh kepalaku ini dengan kamu sayang. Helm maksudnya ya, sayang gitu helm. Sayang, aku tidak mau berpisah dengan kamu. Helmku tersayang, padahal udah helm buluk banget. Astaga Tuhanku, maaf ya Tuhan ya atas kemageran ini. Tapi nanti ketika udah dipakai, udah dia mulai naik turun tuh kaca baru sebel kan. Kayak harusnya udah ganti, harusnya kemarin bisa ganti, harusnya pas ada waktu luang beli helm aja, beli jas hujan. Tapi kayak dan lucunya, aku sudah ada helm baru, bukan beli baru ya. Cuman ada helm baru yang bisa aku pakai nih, ya kan. Kemarin lah ada satu helm baru di mana bisa aku pakai dan aku tidak memakainya. Kenapa? Males aja, aku udah kadung nyaman. Aduh, aku pakai ini aja deh. Udah zona nyaman banget harus ya. Harus tunggu helmnya berkeping-keping kayaknya ya. Tapi janganlah ya. Harus kena nuklir tuh helmnya. Baru ganti. Ada-ada aja. Aduh, itu hal yang seharusnya sudah dilakukan, tapi tidak kunjung aku lakukan. Ya ada nggak sih hal yang dimana ada sesuatu hal yang harus Anda lakukan, sebetulnya udah harus Anda lakukan, tapi Anda lupa atau Anda mager untuk melakukannya. Biasanya terjadi pada sendal jepit juga. Oh iya, kenapa kan? Sendal jepit ini? Sendal jepit udah buluk, udah udah itu, dipakai kesana kemari, udah kayak udah nggak layak pakai, tapi masih dipaksakan. Alasannya kayak ya nanti aja deh belinya. Nanti aja kita masih bisa dipakai. Iya kan? Meskipun bentukannya udah nggak jelas ya. Iya kan lebih kayak apa ya, ini udah kayak sampah yang harus masih kita pakai. Oh, baju bolong-bolong. Baju bolong-bolong. Terlalu sayangkah Anda dengan baju-baju bolong itu sampai Anda nggak mau buang, atau Anda pakai keset, atau Anda pakai keset lah biasanya kan. Biasanya gitu kan, orang Indonesia ya. Baju udah nggak dipakai, handuk nggak dipakai, jadi keset. Iya, atau apa kayak, atau dibuang kayak kan. Masa disumbangkan udah bolong-bolong, itu masih ada menjadi kesayangan loh. Anda pakai terus tiap hari, tiap malam ya kan? Ngaku aja Anda. Pasti ada. Yuk, join sama kita yuk. Apa sih hal-hal yang sudah sebenarnya harus diganti nih, yang sering lupa nih, Anda lakukan